kiranya berdiri di tempat masing-masing untuk mengikuti acara pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita muliakan orang tua kita, ayahanda, bapak, wakil Bupati Wajo yang hadir secara langsung berada di tengah-tengah kita. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah limpahkan usia yang panjang kepada beliau dalam kesehatan, mabarakah iri umurut nama parenta dan nia senantiasa mabarakah tuhilo karisininna wal wata di tanah Wajo. Kemudian selanjutnya para jajaran pemerintah di seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Wajo, Forkopimda, para satuan dari kepolisian, dari TNI, dari seluruh jajaran bidang keagamaan, khususnya tadi saya mengikuti dengan cermat pengukuhan pelantikan daripada Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Wajo, yang dalam hal ini dinahkodai oleh guru saya. Ini jamaah-jamaah kami nama Lopolada. Kalau saya tahu karena Ustadz Baharudin 2 bulan yang lalu saya sudah dihubungi. Kalau saya tahu momentumnya begini, de ujoka. Betulkah? Betulkah? Tak ada apa kasih. Tadi saya masih merasa hebat ketika berangkat dari Sengkang sampai depan masjid. Masih merasa hebat, jadi semua konsep. Sekali letu ka yulona taga Muhammad Rasulullah. Angka mana yang dalangnya? Wange, saya ini minta didatangkan ceramah atau mau dikerjain kasihan. Saya masih ingat pesan Andri Gurutta. Andri Gurutta al-Maghfurullah almarhum Kiai Haji Abu Nawas Bintang. Dalam bentuk candaannya beliau, candaan yang betul-betul berisi. Apa bilangnya beliau? Angka tu nak 2 jamaah mawatang. 2 jamaah mawatang. Pertama, botim paru manriolo nama toai. Dan yang kedua, mak bicara riolona guru-guru tak. Rasa-rasanya malam hari ini saya merasakan sebagai pengantin baru, karena memang saya tidak merasa asing di sini. Tapi izin apakalabiku lokarisinina tomatuaku para anggota DPRD Kabupaten Wajo di setiap zamannya. Saya tidak mau bilang mantan, karena pengabdian itu tidak perlu pakai mantan. Insyaallah semua angke lena tomatuata pengaji Yunus Panogi, angke pengaji Idris, dan semua para perangkat aparatur sipil negara ada di sini, Pak KUA, pokoknya semuanya saya hormati Pak. Kalau kata putasi di sini apa nabi selesai. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, izin Pak Wakil Bupati Detok apa nama riga kasih wapenggogang aliku. Saya tidak asing dengan beliau, tapi mungkin beliau yang tidak mengenal saya sebab anak-anak memang. Saya asli kelahiran orang Pariafu, Tabe. Sidak pena masih Jamik Paria. Pokoknya si kampung ada tak beliau, tapi misal ada. Cara nenek itu biasa uka kana codo toy kena moya codo toy. Tapi dia gak gagah.
Kebetulan sering saya ketemu dengan beliau di beberapa acara. Tahun kemarin saya sempat diundang Fumayang di masjidnya yang di Lahota, kalau nggak salah namanya. Saya sempat ceramah juga di sana. Tapi seandainya saya tahu tempat di sini, maka di angka mana di sini guru-guruku tak dampang ke Ustadz Baharudin, ku cancel jadwalku. Kenapa saya mau cancel? Pertama, ketua BKMT Wajo, alena Pak Guru ka Ries 1. Guru Raja Langni. Sebelah kiri, angkero perwakilannya dari kepala Kandepak, alena Guru Hafi, alena tahu si Pak Guru ka Kumacana. Kemana yang mana nih, senior-senior kumana nih, termasuk Ustadz beliau. Angkat tohro. Masukku saya toh, masukku saya. Iya makasih tak jumpa penghura kang ceramah. Mau tahu apa tuh jemaah-jemaah ibu pasangnya magampang-gampang tembri utuhku Kalau di Kaltara, oh hebat Ambo Intan, anggota DPRD Riono. Serius Pak. Jujur ketika saya pulang di Wajo tidak ada yang tahu kalau saya anggota DPR. Kenapa? Wale metode pangkaku kole suka Wajo. Apa aja lo boro-boro ngaji kota Wajo, siapa sih lu? Tidak ada. Tahu kuasa dia anak guru kok. Lo sih kok masuk kampungnya, angka mana mau kita mau tuata. Makanya itulah pengadaran yang pertama kita perlihatkan. Serius Kak? Serius Kak Pak? Wajo ini luar biasa. Bukan cuma kota Pangandaran, kota ana Santeria, kota ana Fanritai, angka mana mandapura ke Wajo. Makanya itu ini ogie hebalada. Tanya bahwa kota hebat, letup ko salibong hebalada. Loki uceritanya hebatnya ini ogie khususnya ke Wajo. Uceritanya ki, mapamula palabuhannya. Gubernurnya Kalimantan Utara sekarang Ogi. Mantan Wakapolda pertama di Kalimantan Utara, gubernur 2 periode, anggota DPRD pusatnya Kaltara, Ogi Toba dari Kaltara. Lete si kilo kepala buhangi, Ogi si. Lete kilo ke bandara, Ogi si. Selu kiko yawana kelapa sawiye, Ogi si. Tama kiko pemerintahannya, mayoritas Bugis. Tama ki kantor pemerintahannya, Ogi si. Jok ketuka macerama ko lembaga pemasarakatan ngatur hukumannya Ogi. Mau pamula maden celet tu masalah angka mana Ogi na. Tapi dia kagak boleh salok jampu, dia kagak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Depa tu macerama ina depa. Hampir terana. Kenapa saya selalu mengedepankan yang namanya guruta? Begini. Yero kasih melo ufau, aga je melo ufau, nani samana ni guruta. Salah cedek matu anu salah salaman ni matu ufo itak go mana tapi dia mariga gafo na sebab perintah ya ko perintah salah togi matu balakang persoalan apalagi kemana ke si guruku yang minta ada kak serius kak kalau di luar hebat kak pokoknya agi je mualaka insyaallah tangkis mana maka demana ka je ustaz sombong dia sombong apa padane le ko maka dia jago memetok aja ko saliwa. Tapi kalau saya di tempat kelahiranku Pak aja Kak jago. Betul Kak? Makanya mumpung ini ratusan orang dan 234 mata memandang di TikTok, minta tuh jangan lupa share Subbreaker. Banyak pemirsa TikTok saya di sini, banyak. Pasti mega anakku bawa nih. Mau di panggung kesenian, insya Allah kita ada. Mau di panggung dakwah, kita ada. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya kepada manusia-manusia yang lainnya, dan insya Allah yang akan dibuktikan seperti para jamaah BKMT Kabupaten Wajo. Keren toh? Kebetulan saya juga ikut membina di sana, dan ketuanya di sana Ibu Khadijah Arif. Kebetulan kemarin ada pimpinan pusat datang di Kaltara, iya toh ceramah. Begitu maksudnya. Jadi itu kasih ya ujaga ko seliwat kampo ko lesu ka sengka dega aga mate kutu ka. Takut dalil na to kasi melo ka jokat ke ternyata kemana nih pale andalannya kue. Serius kak. Makanya saya baru ketawa tadi dengan guruku Hafid akan kafung tak balik ibu. Ini na menre ceramah pun ya te sapa bana baba aku tuh lesu mande. Saya tadi bercanda dengan beliau.
Siapa yang mau saya ceramahi di sini? Makanya bersyukurlah orang Salok Jampu. Fanno Fanrita di kampung tak. Apalagi kehadiran saya di sini betul-betul bernostalgia lagi, Kak. Tahu nggak ibu-ibu? Saya selesai S1 di STASA dia sebelum jadi Unisat tahun 2010. Tempat saya KKN dulu itu di Liu, kampung Dalena Mengaji. Iya, masih banyak karya-karya saya di situ. Saya masih ingat imam desanya namanya Lanroken de Mapuna 2010. Kan kita nah. Halo, Masya Allah. Toh? Sekarang tahun 2025. Dia itu nak kenal lu fake yang buin tak? Insya Allah ini Ramadan ki. Pemuari malam pesunat tulis tomat wajah macalo. Wajah ini. Iya. Saya selesai 2010 di sana. Dan saya masih ingat kantor di sini, tempat kita dulu dikumpulkan dengan pakaian hijau alma mater, dikumpul sama Pak Camat waktu itu. 2010 Pak. Saya masih ingat beberapa namanya Pengaji Arif di sana, di perbatasan. Mate kakak loka, engkau jembatan gantu kuru masih lagi je keluki mate kalau kamera kerja sana kuru agak kak. Iya, saya hafal mati. Dan saya pernah mengatakan daerah ini atas izin Allah Subhanahu wa taala furade nama tema lumpuh Banuan atau sak bamparwe. Maka dia magai bicara toriolota nang kelungi warna nasulape bakan riana. Ya kotoriolo pasti na paham. Ada yang asal melewuri berana magalum mato tawe kue. Angkat toba salona. Jadi set di bawah tode mulai tuo ko sak bamparu. Tahu ada, tahu kutu. Ya ko kutu ki mo sak bamparu de mutuo, tapi selama Anda mau bergerak insya Allah tua. Dan tahu nggak teman-teman jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saking spesialnya orang Bugis di tanah rantauan, salah satu putra terbaik dari Bila Ugi namanya Pak Haji Iskandar, teman saya sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informatika dan Persandian di Kalimantan Utara atau Bila Ugi. Coba hebat. Oleh karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama pesannya siapa pada waktu itu? Ye komelo kona na semancari tau madece, akita kona selok karifon na otie seperti ini. Di beberapa tempat saya sudah bahas, teman-teman. Magi ye ro otie, ye ko fongoti, ye ko itanang gi biasa tu mega anak na toh. Tapi na rekomelo ki ngite iro anak na maloppo aja mau tarik koro falece pindahkan dia, maka insya Allah di tanah yang baru, di lahan yang baru dia akan berkembang dengan sendirinya dan mencetak generasi-generasi berikutnya aja mau tarik itu. Makanya para pejuang-pejuang ilmu, para orang-orang luar biasa insya Allah akan berkembang di setiap potensinya masing-masing, seperti pembahasan kita di malam hari ini ya naritu pisang dan telur. Iya, coba nih perhatikan itu ko maului. Dia itu gak ada vokaluku TV kue. Itu kan telur bukan cuma sebatas simbol. Kemarin malam saya jelaskan di Masjid Al-Handa, di Masjid Galonggoe, di tempat 3 ini. Serius. Dia itu gak ada tombala ajukan lokor taruh telur lokor gak ada. Yang ada kita temui ketika acara bermaulid, acara beragama pasti batanguti, majir batanguti. Kalau kita transformasikan dari tradisi menuju kepada agama, dia itu nasi lepo. Iya mina reko ifalle sengi mapangewaki itu. Yana tu na mega to makada. Ini gak zaman Nabi tak bidah. Vega meto kalau malah fongoti. Kan begitu logikanya. Kenapa harus batang pisang? Apakah tidak boleh dengan pohon coklat? Kak mega coklat atau toliwe? Apakah tidak boleh dengan pohon kelapa? Apa mega to kalukulolok? Kenapa harus dengan pisang? Itu simbol yang menyampaikan dakwah kepada kita. Yeko ifakego ne akaleta. Di antara semua tanaman yang Allah takdirkan ada di muka bumi ini, pohon pisanglah yang paling banyak manfaatnya dan hampir tidak ada yang terbuang. Mapamula urana letu capatna ifake mana? Apa makna dakwah pertamanya? Jadilah manusia dari ujung kaki sampai ujung rambut makeguna. Paham ibu-ibu? Apa hakim agati bara selesai ceramah? Yero riolo sebelum angka yang sang apotik
Kebanyakan orang tua dulu kita meramu obat-obatnya dengan gaya-gaya perjamuan, jamu-jamu. Ternyata akarnya itu pisang bisa jadi obat. Batangnya pisang bisa jadi sampan. Bahkan kalau kita cacah itu batang pisang, wadi mancadi Andre Safi, Andre Mano, Andre Banya, Andre Mento, Andre Iti, semua Andre Mana, termasuk Rufa Tawin Andre to. Serius kapa? Kalau orang Jawa yang di Kaltara, iro namanya gedebok pisang, di dalamnya itu nariko ada di istilah bahasa ifacala, itu dicaca pak yang putih di dalamnya itu dengan abiang. Mendre silop keri falafanda, iro riolo kabe kabalender, ifakis manampu burung iro, daun nak, ya kan? Pak Dokone rubu rasa, Pak Dokone tumbuh. Coba mencari itu kekurangannya pisang, hampir tidak ada. Malololo si mendre kubuana, sanggara smackdown, sanggara bempung, sanggara pape. Bulu bawang ini andalan memang na bapae. Manyonya ini andalan na tomatoe. Dia juga nak biang, lete ko capanan ketuha pada filurum na tangtara. Oh, capa oti, andalannya emak-emak. Apalagi kau versi bale-bale, mega ke balik ibu. Banyak ikannya orang di sini, banyak. Alhamdulillah kebetulan bang Woto kakak sibuk. Siapa tahu kalau penre kotor. Tema yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya menjadi manusia dimanapun engkau berada, bermanfaatlah kepada manusia-manusia yang lainnya. Kalau kita sandingkan dengan peradaban Bugis, tradisi kita, Monriolo konapati ruang lalang. Mondri tangga na paraga-raga, mondri bina patin rosi, mondri ase ina pabosi, mondri awe na parumpui, jempol tawamu. Toh? Pokoknya musorongan ni barasanji, nambah. Musorong iloyola mapasang pajang, andalan na memon. Toh? Pokoknya pegi je musorong, maki guna lada je. Dia kagak ada salah. Matara. Apalagi kumak barasanji memang itu, andalan seperti itu namanya Ambo Intan itu, di YouTube tuh, alhamdulillah. Makanya jangan pernah ketika engkau pun berada di luar daerah, jangan melupakan tanah kelahiranmu. Makanya saya selalu membumikan tradisi itu, sekalipun cuma sedikit. Sebab itu sih kau yang lama ini jauh tahu bukan main itu dari kau sepuluh pahatiring ibat kau gimana barasanji, Kira-kira ya kamu baca al-jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Nampiro cedi saplo pahatiring macawe 2 jam. Nah coba nih jangankan kita barazan di terjemahan, ceramah di bawah ustaz ke mimbar dan lebih 2 jam. Kira-kira itu bagaimana? Janganlah terlalu begitu. Kalau ini kan masih ibadah dari rumah dah. Bagaimana dengan kalau ibadah sholat? Mau ada kesina lagu-lagu pada Ustaz Agus Top lagu-lagunya Bismillahirrahmanirrahim. Pakoro caranya kalau kita sini iya, biarpun bacaannya bagus, maka sita jawina matarawe tawe tapi malampe kira-kira tenangki. So kami orang yang bertakwa Pak Ustaz, kami orang yang beriman, kami cinta kepada Nabi. Ya Nabi tak ya kemas sempajangi Al-Baqarah bagi 2. Acuir ini. Coba nih. Karena kadar kita memang agak berbeda. Oleh karena itu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Narekumakwiro jama-jamanya, kita harus ada manajemen di dalam kehidupan. Inilah yang kita mau contoh kepada Nabi. Bukan karena pendapat kita yang paling benar kita nyalakan orang-orang lain, enggak. Makanya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, "Idza shalla ahadukum binnas, narekkorisoro ko mencari imam." Ini persoalan ibadah, Pak. Narekkorisoro ko mencari imam rifallogan dan rufatawe, falyukhaffif, maka ringankan sholatmu. Jangan mentang-mentang engkau merasa hebat, jangan mentang-mentang engkau merasa idola, jangan karena mentang-mentang engkau yang paling terhebat di antara semua jamaah. Mondriolo, pokoknya Allah lagu-lagu wasisa. Pangungku pertama Yasin, pangungku kedua la ilaha illallah.
Kira-kira Pak, kira-kira namanya maga set dia jama-jama ikuasai. Nah iya kia si bawa pada tarufa tahu belum tentu pada penerima harta. Kenapa? Rasulullah melanjutkan perkataannya, fa inna fihi mudha'ifah. Wati jajiri monrimu angka tahu malam mah. Tendre-tendre utuh na kena asam urat, na kena saraf terjepi, mutar malam pe bacakmu. Manras itu kasih. Na kena toni bolokau. Waktu subuh toni. Yang orang biasa maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul kak Pak? Loki asal maka siyat tapi risesi di pada tarufa tahu. Wazal kabira wadi janji angka to tomatoa. Wazal haja wadi janji to angka to punna haja. Maga ni nareko to melo maka biang. Mutar malam pe bacana nama saya kan kasih lo mapesu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Notar malam pe. Kalau ini kasih makab dia yang makmuknya. Artinya kita memahami kondisi. Itulah maknanya. Seperti yang saya sampaikan kemarin malam. Itulah hikmahnya ketika sang imam berdiri di depan. Istawu suhufakum. Fa inna taswiyatas suhufi min tamamis shalah. Para imam-imam perhatikan tata cara Nabi. Kita balik ke belakang, kita lihat pasukan. Sama halnya kita di pemerintahan, kita di rakyat, kita melihat semuanya. Makanya mengambil contoh pribadi Nabi, belajarlah dari perlakuan sholat. Kita lihat para pasukan kita lihat para pengikut kita. Apa sama rata kekuatan, apa ada orang tua, ada orang sakit, ada orang lemah, ada orang punya hajat. Lihat semua, kita kondisikan. Itulah gunanya kepala. Itulah gunanya pemimpin, itulah gunanya ketua. Agenda kurang, agenda masalah, agenda depan agenda. Coba bayangkan Pak. Karena kalau kita yang jadi pemimpin, bisa remaneng itu Pak. Jangan terbalik. Tapi ia mau mega. Apalagi di sini saya perhatikan banyak sekali ketua takmir masjid. Itu luar biasa sekali kesan isi kepalanya itu. Apalagi yang kena rampe dari Pak Wabuk. Wih, luar biasa ladat itu apalah. Jangankan persoalan suasana di dalam masjidnya, persoalan akad dia letak saja dan nawan-nawan tapi kiri. Mapamula habis segan aja tak ajen lekat tak akad dia letak tapi kiri gimana? Itulah gunanya takmir masjid. Tapi angkat tahu tuh kampung. Dan semagi nasi napakwe, magi nasi napakwe. Madodongin nasang suara ni madodongin nasang asewe asumbako. Itu aku kampung tanah Pakro. Ya itu yang utar-utar, unggas itu teru. Apa iya imam masjid mato? Jangan kira saya jadi anggota DPRD dulu, saya tetap mengabdi sebagai imam masjid. Fasurona guru tak. Makanya angka Bapak sebelum sampaikan, para ibu-ibu, para jamaah sini Pak Banuana khususnya konronge, ajak lalu kesibukan rasa-rasa di telai pegawai sara. Kalau Anda memahami hakikatnya pegawai sara, malut itu mencari pegawai sara. Cuma terkadang pandangan kita, paradigma kita selalu mengarah bahwa denasan nulle madecing atau tonggalina pegawai sara. Main nasan, imam, kate, bilala, stop. Saya pernah membuktikan seorang imam masjid bisa jadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Maluita. Tidak sombong Pak. Itu ketika kita baca Al-Quran, pahami tadaburi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya Allah Ta'ala belok petak balik di keadaannya, berbondong-bondong orang itu yang akan menjadi tentaranya Allah. Mata pekigah orang bisa jadi pejabat publik tanpa uang. Mata peki. Kurasa kau wajah dia nama tepat tahu. Tapi izinkan saya memberikan kepercayaan bahwa Ambo Intang bisa jadi anggota DPR di Kalimantan Utara. Deka kamu udah laku Pak. Modal aku nih gak, Allah Ta'ala. Tega kalau mana duit. Ini ruang modal aku. Allahu Akbar. Amin. Ini ruang modal aku. Joka kamak barasan, joka kamak baca doang. Nasi bembalu tuh nasa anak Irodi. Agak sekolahkan nih maka ada KS1 kak.
Teki moro masih koni ko asa dia. Nah kebetulan ini koro kampung Riolo mero, dia gaga to matandre lah. Damana sekolah anak kasih. Nasa wadi kan di nasa maju ki makare ka dia gaga urus aku ikut. Dengan bisa. Nasa kendi pokoknya selalu ki maju istana bana Pak Badoi. Pamu sedih. Tuh udah. Tapi makukwe dia. Ya kan semua orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tahun 2014, 2019 aku ni Romon Roya lelat daleku. Alhamdulillah. Sekalipun saya pernah calon ke pusat, saya pernah calon ke Senayan, saya pernah calon kembali di provinsi, maka demi Tuhan Allah Ta'ala fakuni roh, furatono maku kewe, dia nak kemau ceramah sih kok. Kau tahu itu dari tanya yang namanya jadi anggota DPR, Pak? Biarkan saya mewakili suara-suara hatinya para anggota dewan. Karena saya pernah di situ. Kebetulan ya Pak Imam Masyigi, Kak, apa yang saya lakukan ketika saya menjabat jadi anggota DPR waktu itu? Bisa ditanya nanti kalau Anda yang pernah ke Tanjung Selor, ke Kalimantan Utara. Selama saya dilantik dari tanggal 31 Oktober 2014, kufadangi pengurus utama Sigie waktu itu. Mapamula ia sewe, dek nawelok tarimai gaji honor koma Sigie, tetapi saya tetap jadi imam. Yang pertama saya lakukan. Dan yang paling gebrakan saya pada waktu itu Sininna atau Kalimantan Utara yang panggil saya ngaji, yang panggil saya ceramah, yang panggil saya baca doa, ajak lalam wampelong kak, mesiri kak, magai anggota DPR. Serius kak Pak? Makanya kalau saya pergi safari, mau ke Nunukan, mau ke Tarakan, mau ke KTT, Malino di daerah Kaltara, selalu saya pakai jurus tangan kanan dan tangan kiri. Ada yang saya Ustaz, tangan kanan sumbangan masjid, tangan kiri sumbangan anggota. Betul kak Pak? Ini anggota DPR dan saya tetap ceramah. Alhamdulillah macam mana terutara. Dan percaya tak percaya, iya mani tahunnya naung kepala kasih wasurong buku bolaku. Dari tahun 2014. Kenapa rumah saya tidak berpagar? Nah sebab angka apa ngajiku. Coba. Makanya aja lalu kesik mucarobianya nih pegawai sarae. Aja imam kate bilala aja ugas memang nih makuk wewe. Makanya luar biasa itu yang namanya pegawai sara. Tak dampang kafu. Yeri telah pegawai sara dek dan kanan resesa. Betul apa tidak? Imam kate bilala dek dan kanan resesa. Namun ke Pak Bupati, namun ke Pak Gubernur. Tetap ada namun Riolo. Makanya ada nak baca. Iya kan? Betul Pak. Saya buktikan di sana sampai Pak Gubernur Kaltara bilang, belum bisa dimakan, belum ada pambok. Makanya suruh dibacain. Artinya dia akan selalu duduk bersamaan dengan para umara. Umara ulama akan berjalan beriringan Pak. Serius. Apalagi ketika orang agama itu betul-betul beriringan berjalan dengan pemerintah, aman itu negara. Apalagi masih kita, gampang ada kenapa kok? Ini salah satu keahlian saya Pak. Saya pernah buktikan di Kolaka. Masih bupatinya itu Pak Syafi'i. Beberapa alumni Asadiyah yang membangun pondok tahfiz di atas laut yang di Kolaka. Peletakan batu pertama saya masih ingat. Saya ceramah waktu itu dan masih pakai jas ini. Saya masih ingat. Dan alhamdulillah ilelang iro onrongi waktu makada syagiko tebu iro masih kia apalagi kumapak ini campur makanya ini lo jangan bahaya na paham ini macam itu macam kok pak gue di pengkolong-kolong malam mak apalagi ketua ni Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Dewa campak selesai itu apalagi loki enki kah musawabah kiraatil kutub makanya matuk tamu negara ta hiru masjid al mujahid di Solo Jampu dia pernah kurang ifolong makanya ini itu masih ge aca dari matoje pambo aja dan munda kafe kasih aja nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian kita terhadap agama dek gaga atau ifamate gara-gara dek nandre narek urusan agama gak ada orang yang dimiskinkan ketika ngurusin agama Allah. Gak ada orang yang dimiskinkan karena banyak berbagi. Gak ada orang yang dimiskinkan gara-gara dia banyak bersedekah. Gak ada
Nggak ada orang yang dimiskinkan gara-gara dia peduli terhadap rakyatnya. Nggak ada. Yang paling banyak diberikan kepedulian, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang mewakafkan dirinya di jalan Allah. Bayangkan saja, Pak Makadendange kata pengantarna, alena Pak Kuheta, wakil bupati, si tongan-tongan na yero kami nama gampangnya tama suruga, tania ini. Siapa yang paling banyak cepat masuk surga? Alena. Kenapa? Kalau Ambo Intang, kekuatannya itu masih di suaranya. Tapi belum tentu 100% orang yang mendengarkan suara dakwah saya itu semuanya insaf. Belum tentu. Tapi kalau yang namanya pejabat publik, ketua DPR, anggota DPR, bupati, wakil bupati, aku follow Monro. Dasarnya nenak. Dengan ini saya tekan, Bismillahirrahmanirrahim, saya bantu sekian miliar, saya bantu sekian juta. Di situ Pak, rasa ngacana jangan boleh tahu nena, mama cek mana menafuratokan ke kero. Serius apa? Nggak ada yang susah Pak. Yang penting betul-betul kita bersatu untuk agama Allah. Ya ini tuh nama watak jemaah-jemaahnya dari kuah pada alih tapi fikir. Serius nggak Pak? Alhamdulillah sampai hari ini salah satu program yang pernah saya tinggalkan dengan beberapa teman-teman di Kaltara Cerdas dengan melayangkan beasiswa untuk seluruh warganya. Karena kewenangan kita di provinsi waktu itu dari tingkat SMA, SMK ke atas sampai kuliah. Sidinna tomak kuliah urus aku mana? Karena waktu itu saya masih di komisi 4. Jadi saya paham. Alhamdulillah zaman saya kita anggarkan 12 miliar, yang terpakai cuma 8 miliar. Saking luar biasanya kita peduli yang namanya pendidikan. Alhamdulillah, diteruskan. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal saya sempat menyebutkan bahwa yero iya togengi makada aku ke Kalimantan Utara Marada, tapi saya tidak pernah lupa dengan kelahiranku. Salah satu bukti keseriusan saya tabe papungaku wijakku anak cungke makun rei ced di wijaku, saya bawa sekolah di Asadia Sengkang. Serius Kak? Padahal ced dikasih bawa itu no cedi, itu no makun rei, wih wage. Saya bawa sekolah mulai dari sanawiyah, sekarang sudah aliyah. Dan itu insya Allah juga akan dibantu sama Pak Gubernur. Dan secara pribadi, alaiku wala contoh, aja nana tahu ya, saya mungkin bisa dibilang tulen banget jadi orang Asadiyah. Saya pernah sekolah di Atapangefung, di Sanawiyah 3, sebentar. 1 tahun lebih. Kemudian saya pindah ke Sanawiyah 2, Pusat Sengkang, Lafong Koda. Kemudian saya teruskan ke Macanang. S1 saya di Asadiyah, S2 saya di Asadiyah. Dan masih ingat nggak, ada Gubernur Kalimantan Utara menghadiri wisuda saya pada waktu itu. Yang di gedung As-Sa'adah. Tidak ada pendidikan saya di luar, semua di Asadiyah. Kenapa? Karena sampai hari ini menderadagi Pak Pangajana guru tamakare yero barakae ke Asadiyah. Sampai yakin itu. Bukan berarti saya mengatakan sekolah yang lain tidak ada berkahnya. Angka mana barakata? Karena saya sudah mendapatkan langsung as-salafuramu'i musalluka sekolah wijatta alemu ri Asadiyah. Insyaallah fega kojoka angka tu barakah mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu keberkahannya RW Rampidendre Tomatota Wakil Bupati di tanggal 1 sampai 7 Oktober Kabupaten Wajor akan menjadi tuan rumah di pelaksanaan kegiatan musabaqah qiraatil kutub yang digagas dimotori oleh Bapak Menteri Agama, dalam hal ini Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Luar biasa ini Wajor Pak. Dan tahu nggak teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisetna koro Kementerian Agama, saya berani pastikan hampir 70% orang Asadiyah. Karena saya bolak-balik dulu ke Jakarta. Imam besarnya orang Asadiyah nih. Imam rawatibnya anak Masjid Jami. Pengkaderan ulamanya senior saya, Mula Warman. Belum lagi yang tenaga pengajarnya, belum lagi yang direktoratnya, dirjennya apanya. Pernah semua menimba ilmu di Asadiyah. Oleh karena itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah merasa risih menzolimi para pelaku-pelaku agama. Terakhir, boleh saya jujur? Boleh saya jujur ibu-ibu?
Oke, saya gas. Saya minta waktunya 10 menit, insya Allah. Saya menyampaikan hal ini, siapa tahu angka Pak Korefa Imang. Siapa tahu. Biasa ki Pak Boting, biasa ki undang artis, biasa. Siaga tahu wajarannya artisnya. Betulkah? Ini hampir tidak pernah diceramakan penceramah lain. Kalau saya berani kah Pak? Berani saya. Ya kufa iman undang, ya kufa imam, apalagi imam kampung, selalu jadi persoalan. Biasa lalu kasih nalori atinda fa imam. Oh fa imam. Matangga imam tu fa imam na segi ko mani mampat aja. Magati imam tu fa imam po na semaju magati. Sekali nama tu huria barasanjinga 20 sambu, cilaka. Ada yang kasih begitu fa imam di sini? Jangan kasihan, madosa ki. Coba bayangkan saja, kalau kita tradisi di Wajo, saya tidak berbicara materi dan komersial, saya berbicara fakta di lapangan. Mak barasanji ki, Pak Imam. Mak Pak Poti ki, Pak Imam. Menteri bola baru, Pak Imam. Mak penuh AC, Pak Imam. Mebu lofi baru, Pak Imam. Umrah, Pak Imam. Menteri haji, Pak Imam. Pak Imam mana jangan kasih? Tapi nareko Mario matu mobil elektro, mobil artis, mobil agak 40 juta mana wajaran ini? Betul apa tidak? Jujur bawa nih kasih. Ya kok ustaz nondang, la ilaha illallah. Ya kok Pak Iman nondang. Nah sebayang boin tanah rumah tak tahu kok anu tongeng. Makanya jangan salahkan saya ketika diriku ini ada di dua bidang. Mau ngami pacar apa bawa? Artis moto itu. Serius kah Pak? Serius kah? Jangan kita membiarkan media ini tidak memberikan untung apa-apa kepada kita. Kita kira saya live di TikTok seperti ini hampir 400 penontonku. Satu minggu saya dapat 1,7 juta. Mau sedih. Elepi mange. Tapi desa itu kan pengurus masih kena. Masa nggak masih matu kok deh. Gratis. Serius kah Pak? Kita menggunakan medsos ini bisa mendapatkan sesuatu dengan potensi kita masing-masing. Serius. Yang paling banyak hari ini yang terjadi di tengah kalangan umat, kalau ada sesuatu yang sedikit dikritik melopoh, keponya tinggi, tapi dia tidak pernah bertanya makanya, "Feku giro carana atau malolongan di?" Tapi nareko angka matu cek di anu masalah, melopoh sih. Ita nasa iyanu. Magi dia merusuh mana dia ira. Apalagi kalau urusan agama, iya namanya maka solange. Tak dampeng ka ibu-ibu, tak dampeng ka puak-puak yang mana. Biasanya kasih nareko mantan preman, tanda kutip. Ia langi matu hidayah pun dari Allah Ta'ala. Takok beda patok na, mau pakai baju gamis, joka kasih masigi malang-lalang. Gorang kata nasa, menapana. Ada nggak yang begitu? Itu kesalahan besar Pak. Harusnya kita malu makanya beli anu hamba taling landai kasih alhamdulillah, doakan. Harusnya kita bersyukur yang begitu. Riolo mero maka silade riolo mero makulade. Ketika kita mendapati begitu, harusnya itu menjadi tamparan buat kita. Orang saja bisa diberikan hidayah, bagaimana dengan kita? Semua orang memiliki peluang di hadapan Allah untuk mendapatkan hidayah, tergantung bagaimana kita menjalani hidup kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menjadi hikmah penutup dalam kesempatan yang berbahagia ini, apa? Tekomete itu ceramah menutui ke apa di? Sebab macam-macam ni wita, bahaya wita kue. Deto kaje nalote tahu ke deto? Deto nalote, ajak lalu nalote ke siap mitau kak mitai. Deto doan mataka. Dan yang kedua dia ambil kata wata. Itu tuh anggota. Pak Rekoro saya di kampung nampak kasih makada demikianlah Allah. Padahal makada demikianlah perkataan Nabi. Nasa nak lupa aja. Terpas water kasih paje. Masukku saya tarik mas senang. Oke, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan luar biasa sekali kita pada malam hari ini. Ini kayaknya tempat yang paling membuat saya terharu dan bahagia. Kenapa? Jamaahnya melimpah, meruah, hadir semua stakeholder.
mapamula pemerintah tak, pegawai masjid dah, jamaahnya, BKMT-nya, ustadznya, guru-gurunya ang kemana? Memuari abarak kena ambul keta di Masjid Al-Mujahidin senantiasa angkir itu nabereki abaraka kapung Allah Ta'ala. Sebelum saya menutup, saya mau mengajak kita semuanya untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kita keluarkan suaranya semua. Mudah-mudahan barakae ngalaki Allah Ta'ala. Salatullah yang di atas ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna. Suaranya laki-laki. Wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginan saya sebenarnya berpanjang lebar, tapi tingkalinga tuh saat aku kasih malah ada ibolokeng. Malah ada. Ini sudah beberapa hari saya dari tanggal 1 di Morabadak, Bontang, pindah ke Samarinda, ke Balikpapan, kemudian 3 tempat saya iakan di sini. Tentunya tidak terlepas dari doa-doa tak manas ini guru-guruku teman-teman yang mana. Oleh karena itu sebelum saya meninggalkan tempat ini, melo tulu ke deva. Sebelum saya tinggalkan tempat ini, doakan Kak Kasihan, memuari dapat selamat mana di Allah Ta'ala. Sekian dan terima kasih Pak Magati Tony itu lemah bagi tahu apa masih senang terima kasih macam aja di riase. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada doa enggak jadi? Oke. Sekian dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kamu pasti dia Pak. Pembacaan doa. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.